anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tematik. Kita masuk pada tema 1, subtema 4, dan ini adalah pembelajaran yang kedua. Sebelum memulai pelajaran kita harus awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar di sini. Di sini ada banyak sekali anak-anak yang sedang bermain. Nah, anak-anak mereka semua sedang bermain di taman, ya kan? Ada permainan ayunan, ada permainan meniti balok, ada permainan prosotan, ada permainan bergelantungan. Nah, kalau kita sedang bermain, pasti suasana hati kita akan sangat riang dan senang, anak-anak ya. Apalagi saat kita melakukan permainan yang kita sukai. Banyak sekali macam-macam permainan. Ada yang pandai bermain lompat tali, ya kan? Ada yang juga senang meniti balok. Ada yang suka berlari-lari. Nah, itu semua tidak menjadi masalah tentang perbedaan kesukaan kita. Maka dari itu kita harus saling menghargai satu sama lain atas perbedaan kesukaan yang dimiliki kita dan teman-teman kita. Bukan berarti jika teman kita menyukai permainan yang berbeda dengan kita, lalu kita tidak mau bermain dengan teman kita yang tersebut. Tapi kita harus menghargai permainan yang teman kita sukai. Nah, kita juga bisa memilih permainan apa yang akan kita mainkan. Teman kita juga tidak bisa memaksa jika kita tidak mau ikut saat mereka melakukan permainan yang mereka sukai. Begitu ya anak-anak ya. Jadi memang toleransi dan saling menghargai itu sangat penting supaya tidak menimbulkan perpecahan seperti bertengkar, berbeda pendapat, berkelahi. Nah, itulah yang membuat kita menjadi hidup tidak rukun. Maka dari itu, apapun yang menjadi kesukaan kita, kita tidak boleh memaksakannya kepada orang lain. Nah, di sini anak-anak lihat, kita kemarin-kemarin sudah belajar tentang huruf. Banyak sekali huruf yang kita pelajari dari A sampai dengan Z. Nah, maka dari itu sekarang kita akan mencari huruf. Nah, kita akan menemukan mana huruf B, F, H, N, T, P, dan Z. Nah, kebetulan Ibu menyukai warna pink. Jadi nanti anak-anak bisa coba di rumah. Anak-anak bisa memilih huruf B, F, H, N, T, P, dan Z ini. Untuk permainan di rumah, anak-anak bisa fotokopi dulu selembaran ini. Lalu anak-anak warnai dengan warna kesukaan anak-anak. Nah, kalau Bu Yesi suka dengan warna pink, maka dari itu Ibu akan memilih huruf bersama dengan anak-anak dengan menggunakan warna pink ya. Jadi akan Ibu lingkar dengan warna kesukaan Bu Guru. Mana ya huruf B? Kita cari di sini. Ada ketemu nak? Ini ya. Nah, maka Ibu lingkari dengan warna kesukaan Ibu, warna pink. Huruf apa lagi yang akan kita cari? Huruf F. Mana ya huruf F? Nah, ternyata ada di sini. Lalu kita akan mencari lagi huruf H. Yang mana huruf H? Di sini ternyata huruf H-nya. Kita cari lagi huruf N. Mana huruf N? Ternyata ada di sini. Selanjutnya kita cari huruf T. Mana huruf T?
Wah, ternyata ada di bawah sini huruf T. Sudah Ibu lingkari dengan warna kesukaan Ibu. Lalu ada huruf P yang kita cari. Mana ya huruf P? Ternyata huruf P di dekat huruf B dan H. Lalu yang terakhir yang harus kita cari adalah huruf Z. Mana huruf Z? Ada di bawah sini ternyata. Nah, Ibu sudah menemukan huruf yang harus kita cari. Nanti untuk permainan anak-anak di rumah, anak-anak bisa fotokopi dulu huruf ini ada di buku paket ya. Jadi anak cari ini, lalu anak fotokopi, lalu anak-anak bisa warnai dengan kesukaan anak-anak. Seperti yang Bu Guru lakukan. Kalau di sini Bu Guru lingkari. Nanti kalau misalnya anak di rumah mau mencoba, anak-anak bisa langsung mewarnainya di bulatan ini ya. Langsung diwarnai pakai pensil berwarna pensil yang kayu itu supaya tidak tembus ya anak-anak ya. Jadi krayon juga bisa sih. Mau pakai warna apa saja bisa ya. Selanjutnya, nah coba anak-anak perhatikan di sini. Di sini ada Siti dan teman-teman sedang bermain. Mereka bermain apa? Ada yang tahu? Mereka sedang bermain meniti balok. Nah, inilah yang disebut balok. Mereka meniti balok dengan menggunakan kaki mereka. Agar tidak terjatuh, maka kita harus menjaga tubuh kita tetap seimbang dengan cara melangkahkan kaki secara perlahan agar selamat sampai ke ujung balok tersebut. Nah, apakah anak-anak pernah meniti balok? Nanti ini juga bisa anak-anak coba di rumah bersama dengan orang tua ataupun saudara anak-anak di rumah. Tapi tetap dalam pengawasan dan bimbingan orang tua. Takutnya terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Nah, anak-anak untuk bermain meniti balok ini juga harus berhati-hati. Karena kalau tidak seimbang kita bisa jatuh dan akan sakit. Nah, permainan meniti balok ini juga bisa kita variasikan dengan memindahkan huruf-huruf. Nah, seperti yang dilakukan Siti dan teman-teman, mereka sedang memegang kartu huruf. Nah, dengan cara menaiki atau berjalan meniti balok ini, mereka juga bisa bermain sambil memindahkan huruf-huruf. Nanti anak-anak bisa coba di rumah ya bersama dengan orang tua dan saudara. Jadi yang harus anak-anak ingat bahwa permainan meniti balok ini harus dilakukan dengan hati-hati dan melangkahkan kaki dengan perlahan, juga harus menyeimbangkan tubuh. Nah, biasanya kalau kita mengangkat kaki satu, kita harus merentangkan kedua tangan kita supaya kita bisa seimbang. Nah, begitu juga yang kita lakukan saat bermain meniti balok. Jadi memang tubuh kita harus tetap seimbang ya supaya tidak jatuh. Nah, sampai di sini kita sudah belajar tentang macam-macam permainan. Kita harus saling menghargai perbedaan antara teman kita dan diri kita. Kita juga sudah belajar bagaimana cara bermain meniti balok dan apa yang harus dilakukan sehingga permainan meniti balok itu bisa kita lakukan dengan berhasil, yaitu dengan menjaga tubuh tetap seimbang. Dan kita juga sudah bermain menemukan huruf. Untuk materi hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan berdoa Salam Maria bersama-sama ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga apa yang guru sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan selalu memberkati kita. Selamat pagi.